24. Neraka ini bukan untukku. Kurebahkan tubuh lelahku di atas ranjang. Sakit seluruh tubuh rasanya setelah pulang dari rumah sakit. Untunglah papa sudah membaik. Mas Gilang belum juga kembali. Memang jarak dari sini ke kampung cukup jauh. Tapi kalau hanya untuk mengantar lalu langsung balik lagi, seharusnya dia sudah kembali beberapa jam yang lalu. Ini sudah jam berapa? Hampir sore dia belum juga kembali. Jangan-jangan dia bermesraan dulu dengan perempuan itu. Kepalaku rasanya mau pecah. Mel, ketukan halus di pintu kamar menyentakkanku. Iya, Ma, sahutku sembari bangkit. Mama mau minta maaf karena kami sudah menyusahkan hidupmu. Mama kenapa berkata begitu? Enggak apa-apa, temani papa sana, Ma. Kenapa papa ditinggal? Papamu sedang istirahat. Dia tertidur setelah memeluk dan menciumi Cika tadi. Dia juga sangat lega karena mama bilang, kok nggak jadi menuntut pisah Gilang. Maaf, mama lancang berkata begitu. Tapi mama belum tenang, makanya mama kesini. Mama ingin mendengar dari mulutmu langsung, Dok. Aku tercekak. Perempuan di hadapanku ini adalah mama dari suamiku, ibu dari laki-laki yang ingin segera aku ceraikan. Suaminya sedang bertaruh nyawa di sana. Apa yang harus aku lakukan? Kemarin aku begitu bahagia karena berhasil menjadi menantu kesayangan. Tapi kini aku sangat menderita karenanya. Batalkan niatmu menuntut pisah Gilang ya, Nduk. Baiklah, mama dan papa tenang saja. Sergahku ragu. Terima kasih, kami akan panjang umur kalau begini. Terima kasih, Mel. Mama memelukku erat. Sudah lama, temani bapak istirahat. Saya juga mau istirahat sebentar. Ucapku lembut. Ya, istirahatlah, Nduk. Mama mau jaga Cika. Bi Ina mau masak katanya. Oh iya, kalau Harum tidak ada, Bi Ina jadi repot. Nanti aku telepon temanku biar dicarikan gantinya. Ya, Mama ke kamar Cika ya. Mama melepas pelukan lalu berbalik. Kami kaget saat melihat Mas Gilang sudah berdiri di hadapan. Entah sejak kapan dia ada di situ. Jangan-jangan dia mendengar janji yang telah kuucapkan pada ibunya, bahwa aku tidak akan meminta pisah. Ya Tuhan, laki-laki ini pasti besar kepala sekarang. Kamu puas sekarang. Kamu baru pulang jam segini demi pembantu sialan itu. Kau nggak tahu kan kalau papamu masuk rumah sakit, cecar mama. Makanya aku langsung pulang, Ma. Tadi Kak Bulan nelpon aku. Jawabnya enteng. Gara-gara kamu, Gilang, tolonglah mulai sekarang kau itu berubah. Kasihan Melur menderita lahir batin karena ulahmu. Papamu jadi taruhannya. Iya, Ma, ini aku sudah pulang juga. Nikah sama Harum juga batal. Apalagi masalahnya coba. Kau pikir masalahnya sudah selesai begitu saja karena kau nggak jadi nikahan sama perempuan itu. Kau pikir sudah selesai. Kau nggak pikirkan perasaan Melur. Iya, Ma, aku sudah minta maaf sama Melur. Bila memang perlu, nanti aku minta maaf lagi, sahutnya sambil menerobos masuk ke dalam kamar. Pokoknya, kau harus bisa mengambil hati Melur kembali. Tunjukkan kalau kau itu sudah bertobat. Kalau tidak, Melur akan minta pisah. Ancam Mama mengikutinya masuk ke dalam kamar. Iya. Mas Gilang menjawab dengan acuh. Dia malah masuk ke kamar mandi, tak menghiraukan ucapan ibunya. Aku yakin dia sudah mendengar obrolan kami tadi. Bagaimana mungkin dia peduli dengan ancaman itu? Toh dia sudah tahu segalanya. Aku tidak mungkin menuntut cerai. Dia sudah memegang kartu matiku. Sabar ya Mel, ucap Mama lalu melangkah keluar. Aku mengangguk, pelan ku tutup pintu kamar, lalu menghenyakkan tubuh kembali di atas ranjang. Mel, aku minta maaf ya, seperti permintaan Mama. Aku tersentak, Mas Gilang menatapku lekat. Ucapannya bukan hanya membuat mual, tapi membuatku semakin merasa terhina dan tertindas. Baik, aku harus segera bertindak. Jika memang aku harus bertahan di dalam neraka ini, aku akan berusaha membuat apinya tidak menyentuh kulitku. Biar kau sajalah yang terbakar di dalamnya. Aku sangat berterima kasih. Akhirnya masalah ini selesai juga. Tutur Mas Gilang sambil membaringkan tubuh di sampingku. Selesai. Sarkahku langsung bangkit. Aku tidak sanggup dengannya meski hanya sesaat. Bayangan Harum kembali melintas di pelupuk mata. Apalagi baru saja lelaki durjana ini mengantarnya pulang.
Pasti mereka telah melakukan sesuatu sebelum berpisah tadi. Bayangan itu membuat darahku mendidih. Mau kemana? Sini aja dulu. Mas Gilang merengkuh tubuhku. Tenaganya yang jauh lebih kuat membuat tubuhku kembali terjatuh ke tempat tidur. Dia menatapku tepat ke bola mata, kedua lengannya mencekal lenganku. Kau istri yang sangat sempurna, Mel. Sempurna di mata mama dan papa, sempurna di mataku. Jujur, aku semakin mencintaimu, sayang. Wajah yang tadi pasti telah puas. Harum itu kian mendekat. Nafasnya terasa hangat menerpa kulit wajah. Kau cantik, Mel. Jauh lebih cantik dari Harum sebenarnya. Tapi caramu menatapku sungguh membuat hatiku sakit. Kenapa kau tidak bisa menatap seperti Harum menatapku? Tatapan penuh cinta, penuh pengharapan, seolah minta disayang. Puah, seketika wajahnya basah. Semburan air ludahku mengenai tepat ke seluruh wajah. Cengkraman di lenganku mengendur. Kugunakan kesempatan itu untuk segera bangkit dan turun dari ranjang. Apa yang kau lakukan, Mel? Teriaknya dengan rahang mengeras. Tangannya mengepal, sementara matanya masih terpejam karena air juga mengenai kedua bola matanya. Tatapanku seolah meminta izin untuk meludahimu, Mas. Jawabku enteng. Kau? Dia bangkit lalu masuk ke kamar mandi. Ku dengar guyuran air mengalir. Sepertinya dia sedang membasuh wajah. Aku bergerak ke meja rias. Kurapikan rambut dan riasan wajah. Bedak tipis ku tambahi, lalu perona bibir yang telah pudar ku tebali. Tidak ada salahnya aku menghias diri. Yang penting jangan berlebihan. Aku harus keluar dari kamar ini. Aku butuh udara segar. Ingin ku kosongkan pikiranku, meski hanya sebentar. Di kamar ini aku tidak bisa leluasa. Mas Gilang telah menciptakan neraka di sini. Akan ku cari surga di luar sana. Masih banyak cara menghibur diri tanpa melampiaskan nafsu berlumur dosa. Mel, kenapa kamu begitu barbar? Aku tersentak, sebuah tangan kekar tiba-tiba mengalung di leherku. Astaga, kenapa aku tidak sadar kalau dia enggak bakal menyerah. Kamu berubah, sayang. Kamu berubah persis seperti saat pertama kali aku mengenalmu dulu. Penuh tantangan, aku harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan cintamu. Begitu sulit untuk menaklukkanmu. Tapi kau tahu, semakin sulit kau kutaklukkan, semakin besar hasratku padamu. Hal itu membakar gairahku, sayang. Lelaki itu mulai memelukku erat dari belakang. Kau tidak kapok juga setelah aku wajahmu, kau tidak kapok juga. Jangan kasarlah mulutnya, sayang. Ayolah kita berdamai. Tahu semuanya sudah membaik. Aku janji kalau kau bisa kembali lembut seperti dulu, aku tidak akan membutuhkan Harum lagi. Bab 25. Siksaan manis buat calon mantan suami. Apa maksudmu? Lepaskan tanganmu, teriakku kencang. Tidak, aku masih kangen sekali sama kamu, Mel. Sudah berapa bulan kita tidak pernah tidur bersama. Iya kan? Aku pengen, Mel. Aku mau kita menikmatinya lagi seperti dulu. Aku janji, aku akan membuat kau bahagia. Kamu juga inginkan itu kan, sayang? Kau sudah sangat lama memendam keinginan itu kan? Kita coba ya, aku pasti bisa. Bujuk pria itu dengan pedenya. Aku jijik padamu, Mas. Aku mau muntah bila di dekatmu. Jangan sampai isi perutku muntahkan lagi di wajahmu. Teriakku lagi, menghentakkan kasar pelukannya. Jangan gitu, Mel. Kau dengar apa kata papa dan mama? Kita tidak boleh berpisah. Kita harus berbaikan. Kita akan baik-baik saja ya, sayang. Aku akan melupakan Harum, tapi dengan syarat kau harus kembali seperti dulu. Lihat wajahmu, tambah cantik kok. Bodimu juga makin seksi. Tinggal dikit aja lagi bagian perut, masih ngelentung. Nggak enak dilihatnya. Agak ganjel ini, sayang. Kecilin dikit lagi ya. Selebihnya sudah oke banget. Aku nggak tahan sebenarnya, sayang. Apalagi kalau kamu berdandan kayak gini. Kalah Harum pokoknya. Kembali pria itu memelukku dari belakang. Cukup. Aku bangkit dari dudukku. Sekuat tenaga ku lepaskan pelukannya, lalu bergerak menjauh dari lelaki menjijikkan itu. Kau bilang sudah selesai, sudah membaik. Apa maksudmu sudah selesai? Apa maksudmu sudah membaik? Teriakku. Hei,
Bukankah sudah selesai permasalahan rumah tangga kita ini, sayang? Apanya yang sudah selesai? Harum sudah pergi, aku tidak jadi menikahinya, kau juga tidak jadi menggugat pisah. Bukankah itu artinya sudah selesai, semua sudah membaik? Oh, begitu menurutmu ya? Sergahku terperangah. Iya dong, aku janji akan berubah. Aku akan melupakan Harum, tidak akan menemui dia lagi. Asal kau bisa memenuhi keinginanku, bisa memperlakukan aku sama seperti Harum melayaniku, bisa sama seperti Harum. Untuk apa aku mencari Harum kalau aku punya istri? Logikanya begitu kan, sayang? Luar biasa. Jadi begitu pemikiranmu. Pantas saja kau melakukan kebejatanmu itu tanpa merasa bersalah sedikit pun. Rupanya seperti itu isi otakmu. Dengar Tuan Gilang yang terhormat, masalah kita ini belum selesai, justru baru saja dimulai. Sengitku menatapnya tajam. Apa maksudmu baru dimulai, Mel? Mas Gilang terbelalak. Ya, baru dimulai. Dengar baik-baik, surat perjanjian yang telah kau tanda tangani sampai detik ini masih berlaku. Aku akan tetap menuntut pisah dirimu, pecundang, ketusku. Hei, kau sudah janji pada mama? Iya, betul, aku sudah janji pada mama dan papamu. Kau lupa bunyi perjanjian kita, bahwa kita caranya diam-diam. Mama dan papa tidak boleh tahu kalau kita pisah. Kita akan tetap terlihat romantis bila di depan mereka. Sepertinya kau lupa perjanjian itu, Mas. Apa perlu kutunjukkan lagi? Papa pasti kumat lagi kalau kita pisah, Mel. Lelaki itu melemah, dihinyakkannya tubuhnya di bibir ranjang. Tidak akan kalau dia tidak tahu. Jangan pernah kau bongkar rahasia ini di depan mereka atau di depan keluarga besarmu. Kalau ibuku, aku akan berkata jujur, itu urusanku. Karena ibu di kampung, lambat laun pasti akan tahu juga. Sebab kau tidak akan pernah berhenti mengejar Harum. Mulut comberan ibunya akan bernyanyi sepanjang kampung. Aku tidak peduli, silakan kau peluk perempuan durjana itu. Kau cumbu dia di depan ibuku. Ibuku tidak akan pernah peduli. Akan kujelaskan padanya betapa busuknya menantu yang dibanggakannya selama ini. Kukira kau sudah menyerah, Mel. Menyerah? Aku menyerah kau selingkuhi begitu? Sinisku. Toh aku sudah berjanji tidak akan menemui Harum lagi. Kenapa kau masih minta pisah? Karena aku butuh laki-laki, Mas. Aku masih muda. Usiaku belum 23. Aku juga masih ingin merasakan sentuhan laki-laki. Kau paham maksudku? Aku suamimu, Mel. Aku bisa memenuhi hasratmu. Sayangnya, aku ogah menikmati bekas orang, apalagi bekas pembantu. Jijik tahu. Enggak level. Ketusku tersenyum miring. Kau? Ya, aku jijik padamu. Aku bisa mencari yang lebih muda, lebih tampan dan masih bersih, bukan sisa-sisa perempuan lain sepertimu. Kurang ajar, teriaknya sambil mengangkat tangan hendak menampar. Wajahnya merah padam menahan amarah. Sedikit saja tanganmu menyentuh pipiku. Detik ini juga nyawa papamu melayang. Kau paham? Aku akan berlari ke kamar papamu. Dengan menangis histeris, aku bilang kalau kau telah menyiksaku. Kau belum puas menyiksa batin orang tuamu. Dengan perangaimu selama ini, lakukanlah, tantangku dengan senyum mengejek. Sebegitu jijikkah kau padaku? Atau kau hanya dibakar api cemburu? Kau cemburu pada Harum kan, Mel? Jangan khawatir, sayang. Bagiku kau tetap lebih segalanya daripada dia. Aku akan meninggalkannya. Kita perbaiki ya. Mas Gilang melemah, kini dia bersimpuh di kakiku. Aku tahu itu hanya aktingnya saja. Dia ingin menguasai kami berdua. Aku untuk orang tuanya, dan Harum untuk memuas nafsunya. Bodohnya Harum mau saja memenuhi hasratnya. Aku tentu tidak. Maaf, Mas, aku mau keluar. Mungkin malam ini aku agak telat pulang. Banyak yang harus aku urus. Aku mau mencari pengacara yang paling hebat untuk mengurus perpisahan kita, yang bisa mengurus dengan cepat dan lancar, tanpa proses sidang dan segala tetek bengeknya, supaya perceraian kita yang diam-diam ini tidak tercium oleh keluarga. Tolong jangan kau persulit. Aku melangkah kembali ke depan meja rias, mematu diri sekali lagi, lalu meraih tas sandang dan kunci mobil. Sepertinya aku tidak akan bisa berpisah denganmu, Mel. Aku masih cinta, aku masih sangat menyukaimu. Lirihnya menghentikan langkahku. Aku tidak ada cantik-cantiknya, Mas. Tubuhku tidak ada seksi-seksinya. Caraku melayanimu di atas ranjang tidak ada apa-apanya bila kau bandingkan dengan pelayanan Harum.
Bukankah begitu yang kau katakan pada perempuan busuk itu? Silakan kau temui dia, bawa dia ke tempat manapun yang kau mau, asal jangan di rumah ini. Aku sudah tidak peduli, kau bukan siapa-siapaku lagi. Mel, jangan teriak mas, kasihan papamu. Jarum infus baru saja dilepas dari urat nadinya. Kau mau dipasang lagi? Kasihan loh, dia sudah tua, sudah renta. Atau kau mau kali ini mamamu yang kena serangan jantung? Ancamku, mengulum senyum penuh kepuasan. Kau bilang kau sayang pada mereka. Kenapa sekarang mereka malah kau jadikan umpan untuk menghancurkanku? Gimana ya? Karena kau lebih dulu menjadikan orang tuamu sendiri jadi umpan. Umpan untuk menaklukkanku, agar aku tidak bisa lepas darimu. Iya kan? Tapi aku tidak sedungu Harum, perempuan yang rela kau nikahi. Berhenti menghina Harum. Kenapa kau tidak terima? Kalau ku bilang kekasihmu itu hina, dia itu memang perempuan hina, mas.